www.moveonlineradio.com. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda. Saya harus break dulu karena kalau tadi pagi dari jam 8 Anda sudah mendengarkan ada Clara Moli di Studio 1 tentunya dalam program Move Rolling Day. Saya harus cut dulu karena 1 jam ke depan ini saya senang sekali akhirnya berhasil diundang oleh Bapak kita yang satu ini. Saya informasikan dulu kalau program ini bernama program Halo Polisi, dan saya yakin kalau Anda mendengar program Halo Polisi ini sepertinya pertanyaan ini terbias ya di pemikiran Anda mover tentunya mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Siapa tamu saya yang menjadi tamu Halo Polisi kita untuk pagi hari ini? Kalau Anda sudah follow Instagramnya Move Radio, Anda pasti sudah tahu. Kalau saya sekarang pagi hari ini berterima kasih sekali kepada Bapak AKBP Joshua Tampu Bolon yang berhasil mengundang Move Radio datang di kantornya yang cukup nyaman, tenang, dan cukup menarik untuk kita bisa talk show langsung dari ruangan Anda, Pak Joshua. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Mas Jaki. Pak Joshua, pagi hari ini kita dari Move Radio ini terima kasih sekali Anda bisa menjadi tamu kita di program Halo Polisi. Ini sebenarnya program ini kita ciptakan untuk membuat kedekatan kepolisian dengan masyarakat, Pak Joshua. Anda siap tentunya ya? Siap dong. Siap dong, baik. Sebelumnya saya ingin berikan dulu kalau program Halo Polisi ini dikemas memang cukup menarik ya. Jadi Anda nanti langsung bisa berinteraksi dengan Bapak Joshua Tampu Bolon. Beliau adalah Kapolres dari Pelabuhan Belawan. Nanti di line telepon 0852 6077 9177 itu line telepon yang bisa Anda gunakan untuk bisa berhubungan langsung dengan kita langsung di program Halo Polisi ini, atau pertanyaan Anda bisa sampaikan nanti melalui pesan WhatsApp. Saya juga mau sapa mungkin dari sebagian ada yang live di TikTok juga. Halo, selamat pagi yang menyaksikan kita langsung dari live TikTok tentunya. Program ini kita ciptakan untuk Anda masyarakat. Anda boleh bertanya juga, nanti pertanyaan bisa disampaikan ke produser, nanti saya langsung bisa tanyakan ke Bapak Joshua. Baik, Pak Joshua, pagi hari ini saya begitu dengar bahwasanya Move Radio mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan Anda, Pak Joshua Tampu Bolon. Saya excited juga sih sebenarnya gitu ya. Anda berada di wilayah kecamatan atau 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, satu-satunya adalah Pelabuhan Belawan ini sendiri. Bagi saya kalau saya berbicara tentang Belawan, yang terngiang di pikiran saya dan yang saya lihat di sosial media, daerah yang rawan. Tapi saya mau memberikan kesempatan untuk Pak Joshua, benar nggak sih pemikiran saya ini? Kalau saya menyatakan bahwasanya kalau berdasarkan dari beberapa sosial media selalu terjadi kerusuhan, tempatnya juga rawan, benar atau enggak Pak Joshua? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya terima kasih buat Move Radio yang sudah berkenan hadir di Polres Pelabuhan Belawan. Ya. Terutama untuk Mas Jaki bersama tim di sini, keren. Terima kasih. Ya, jadi program Halo Polisi ini memang program yang sangat perlu saya rasa dan penting. Terutama dalam rangka kami polisi bisa mensosialisasikan programnya presisi Bapak Kapolri. Kemudian program unggulan dari Bapak Kapolda Sumut. Iya. Nah, Mas Jaki, sebelum saya masuk ke program tersebut, saya akan menceritakan bahwa Polres Pelabuhan Belawan ini secara geografisnya terdiri dari ada 3 polsek dengan 6 kecamatan. 3 polsek dengan 6 kecamatan. Iya, jadi 6 kecamatan tersebut 4 kecamatan yaitu Medan Deli, kemudian Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Martubung itu masuk pemerintahan Kota Medan. Yeah. Sedangkan 2 lagi yaitu Kecamatan Hamparan Perak dan Labuan Deli itu masuk Kabupaten Deli Serdang. Ya. Nah, jadi alhamdulillah bahwa sampai saat ini secara umum situasi di Polres Pelabuhan Belawan ini sudah bisa dikatakan kondusif. Kenapa kondusif? Karena langkah-langkah yang telah kami lakukan untuk mendukung program presisi Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut tersebut telah berhasil kami lakukan dengan moto bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Yes. Ya.
implementasi dari Bersama Kita Bisa itu yaitu langkah yang saya lakukan sejak saya menjadi Kapolres Pelabuhan Belawan bulan Januari 2023. Saya langsung turun ke setiap kecamatan, 6 kecamatan tersebut. Kemudian saya melakukan roadshow di setiap kecamatan, mengumpulkan Forkopimca yaitu camat, kemudian dan Ramil, Kapolsek bersama seluruh kepala lingkungan, kepala dusun, kepala desa, dan 3 pilar yaitu Babin Kamtipmas dari fungsi kepolisian, kemudian Babinsa dari fungsi TNI, dan kepala lingkungan dari fungsi pemerintah Kota Medan. Nah, dalam pertemuan tersebut saya sudah menyampaikan dan kami membuat kesepakatan bahwa setiap adanya permasalahan dari tingkat terkecil atau terbawah, yaitu tingkat lingkungan, dusun atau desa, itu wajib peran dari 3 pilar tadi, yaitu Babin Kamtipmas, Babinsa, kepala lingkungan atau kepala dusun, kepala desa, menyelesaikannya atau problem solving. Contoh nih Mas Jaki, misalnya ada keributan, ya, keributan antar warga yang seperti selama ini kita dengar wilayah Medan Utara atau Belawan ini sering tawuran. Benar. Iya. Benar. Mungkin masyarakat Medan Utara nggak asing lagi kalau namanya tawuran tuh pasti Belawan. Nah, memang saya punya sejarah, Mas Jaki. Saya 2014-2016 itu pernah menjadi Wakapolres di sini. Oh, begitu. Ya. Jadi saya ini yang kedua nih, diberikan amanah ya oleh pimpinan untuk berdinas di Polres Pelabuhan Belawan. Nah, pengalaman saya ketika Wakapolres dulu 2014-2016 yang setiap hari dan setiap malam bahkan sampai subuh itu terjadi tawuran, ini menjadi pengalaman berharga bagi saya. Bagaimana untuk bisa mencegah dan mencari solusi untuk tidak terjadi tawuran. Nah, itulah langkah yang saya lakukan, yaitu mengumpulkan semua stakeholder dari tingkat bawah. Nah, kesepakatan kami kemarin bahwa setiap ada permasalahan di lingkungan, seperti saya bilang tadi, contoh misalnya ada keributan, ya, keributan antar, biasanya ini Mas Jaki, pelaku-pelaku tawuran ini anak-anak. Ya, yang di bawah umur. Ya, di bawah umur, di bawah 17 tahun. Ya, masalahnya sepele, mungkin hanya karena mereka saling ejek, baik itu di medsos maupun langsung di lapangan. Langsung tawuran. Ya, langsung lempar-lemparan. Kemudian mereka tawuran. Ada yang membawa senjata tajam, ada yang merusak, melempar. Bahkan pengalaman saya ketika dulu Wakapolres itu saya sampai tidur bersama anggota itu di tempat-tempat yang sering tawuran. Di jam-jam sholat juga ketika azan kita stop, mereka juga tidak mau. Nah, di sini tantangan bagi saya. Benar-benar. Ya, sehingga kemarin kita sepakat apabila ada keributan kita langsung menyelesaikan. Contoh yang saya buat kemarin itu di bulan 1 sampai bulan 3 jangka pendek ya. Saya buat program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, di jangka pendek bulan 1 sampai bulan 3 saya menyampaikan kepada seluruh anggota di lapangan, setiap ada masyarakat yang melakukan keributan itu langsung diamankan atau diboyong ke Mako, Polsek atau Polres. Saya melihat Pak Joshua sepertinya sudah sangat paham Belawan ini seperti apa. Mungkin memang pengalaman Anda pernah menjadi Wakapolres di sini. Jadi Anda sudah bisa mentabulasikan ya Pak Joshua. Tapi Anda sangat sistematis saya lihat ya. Anda mempunyai program jangka pendek, Anda mempunyai program jangka menengah, juga mempunyai program jangka panjang. Keefektifan ini apakah efektif kalau diterapkan di masyarakat dengan melibatkan Forkopimca tadi juga Pak Joshua? Sangat efektif. Karena tadi tema bersama kita bisa. Nah, dalam kebersamaan itu adalah kekuatan. Nah, jadi untuk jangka pendek kemarin itu saya lakukan itu, kemudian dibantu dengan adanya pos Siskamling, Mas Jaki. Jadi itu berjalan di sini, berjalan, Pak Joshua. Ya, saya kemarin sudah seizin Bapak Wali Kota Medan, kemudian saya juga sudah silaturahmi dengan Bapak Kapolda, kemudian seluruh stakeholder ya, dan Lantamal untuk daerah teritorial di sini, kemudian Danyon Marinir dan Pomal ya, kemudian juga Pak Kajari Belawan ya, dan di Medan. Nah, ini semua Forkopimda dan stakeholder saya sudah datang. Artinya saya sampaikan program saya ini tadi, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan alhamdulillah ini didukung. Nah, itu tadi jangka pendek Mas Jaki. Ya. Nah, jangka menengah mulai bulan 3 sebelum puasa
saya membuat program Jumat curhat atau Jumat barokah ke masjid-masjid. Oh, ada Jumat curhat juga? Yes, ada dong. Oh, mau ikut? Boleh juga sih. Nanti kami ini Jumat curhat nih. Kalau mau ikut, ayo. Ini hari Jumat kan soalnya kan Jumat curhat. Iya, kita ada okay. persiapan nih. Iya. Untuk jangka menengah ini program Jumat curhat itu ke masjid, kemudian Minggu kasih itu ke gereja. Okay. Nah, ini saya langsung turun. Nah, saya prioritaskan program ini Jumat curhat di masjid-masjid yang potensi keributan ataupun misalnya tawuran. Yang sudah Anda tandain tentunya ya. Yes. Okay. Ya, tentu kita kan ada intelijen yang sudah membuat perkiraan intelijen. Betul. Dari 6 kecamatan ini di mana kecamatan, lingkungan atau desa yang rawan. Nah, saya masuk di situ, Mas Jaki. Bergiliran saya bawa Kapolsek, Babin Kamtipmas, saya ikutkan juga Kepling, kepala dusun, lurah, ya, Kapolsek, camat dan ramil, sehingga ketika kami datang ke masjid tersebut, ini membawa suatu pesan Kamtipmas. Jadi selesai sholat Jumat, langsung saya berubah menjadi ustadz, Pak Jaki, kemudian saya pakai peci. Kemudian di situ saya menyampaikan kepada seluruh jamaah, ya. Dan sebelumnya kami sudah koordinasi dengan BKM, Badan Kenajaran Masjid. Saya tanya kepada mereka, misalnya seperti kemarin di Masjid Baitur Rahman. Di sini Masjid Baitur Rahman, Kampung Nelayan, apa yang sering terjadi dalam mengganggu Kamtipmas? Nah, mereka menyampaikan, Pak, di sini sering ada keributan, narkoba dan lain-lain. Oke. Kita sampai di situ dulu, Pak Joshua. Saya sebenarnya semakin menarik bicara dengan Anda ya. Segmen kedua kita balik lagi tentunya. Anda yang terus mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com dan juga nanti bisa menyaksikan kita langsung dari channel YouTube-nya Move Radio Official. Anda jangan kemana-mana karena Halo Polisi akan kembali sesaat lagi.